Shalom. Selamat pagi. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Suatu kepercayaan yang besar bagi kami ada di tempat ini untuk beribadah dan dipercayakan pelayanan. Puji Tuhan. Ini adalah pelayanan ke-72 sidang jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami dari denominasi gereja. Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, sudah diperkenalkan oleh suami. Saya tadi ketika membaca Allah turut bekerja, tahukah saudara bahwa apa yang saya persiapkan di sini adalah ayatnya itu. Mari kita sama-sama berdiri. Saya rindu kita akan baca Roma 8 ayat 28 dengan suara yang nyaring. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan, kita concern. Saya bacakan kembali. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Selanjutnya, bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dunia ini ada siang, ada malam. Dan selama kita masih hidup, kita tidak bisa terhindar dari apa yang dinamakan oleh keadaan yang tidak baik. Suatu keadaan yang membuat kita itu terganggu. Keadaan yang tidak kita kehendaki. Jadi kalau ada orang yang akhirnya terlalu komplain untuk keadaan-keadaan yang tidak baik, orang kadang-kala bilang tinggal diutang saja. Jadi selama kita bersosialisasi, bermasyarakat, hal silih berganti seperti siang dan malam, hal yang baik, hal yang tidak baik, sakit, sehat, diberkati ataupun dalam keadaan dalam lembah-lembah kelam, itu akan menghampiri kehidupan kita selama kita masih hidup. Karena kita tidak hidup sendiri. Suatu titik tertentu dalam keadaan manusia kadang-kala membuat kita untuk merasa tidak nyaman, stres, merasa tidak mau menerima keadaan tersebut. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri tema belajar berdamai dengan keadaan. Belajar berdamai dengan keadaan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa hubungannya dengan ayat yang sudah kita baca tadi? Bapak Ibu, dalam mengatasi keadaan yang tidak bisa diubah lagi, atau keadaan yang kemudian timbul dalam setiap kehidupan saya dan saudara, hal yang harus kita lakukan adalah berdamai dengan keadaan itu. Saya akan membagikan 3 poin pada kesempatan pelayanan ini. Yang pertama, kita harus mengerti cara Tuhan bekerja. Kita sudah baca tadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tapi kita harus mengerti cara Allah bekerja, mengenal Allah itu secara pribadi. Nah, mari kita kemudian melihat Bapak Ibu dalam Keluaran 23 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan bagi kita Keluaran 23 ayat 28 sampai 29. Lagi aku akan melepas tabu, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau,
sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Ini bangsa yang menjadi musuh atau lawan dari Israel. Ayat 29, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Perhatikan, supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Ketika bangsa Israel dijanjikan suatu tanah untuk menjadi milik mereka, mereka diperhadapkan dalam suatu keadaan yang tidak mengenakan. Mereka akan mendapat perlawanan dari bangsa-bangsa yang menguasai tanah yang dijanjikan bagi mereka. Jadi apa maksudnya dalam ayat ini? Kalau kemudian saya melihat dalam terjemahan versi muda dibaca Bapak Ibu, ayat 29 itu berkata begini, aku tidak memaksa semua mereka keluar dari negerimu dengan segera. Aku tidak melakukan itu dalam 1 tahun. Negeri itu akan kosong jika aku memaksa orang itu keluar terlalu cepat, sehingga semua binatang liar bertambah dan menguasai negeri itu dan dapat lebih menyusahkanmu. Negara-negara, bangsa-bangsa yang menguasai tanah yang dijanjikan Tuhan itu bagi orang Israel tidak dikalahkan atau tidak dikeluarkan dari tanah tersebut secara cepat. Kita lihat tadi, kalau aku memaksa terlalu cepat, binatang liar itu, binatang buas di sekitar mereka itu akan menyusahkan orang Israel. Jadi di sekitar mereka itu ada binatang-binatang buas dan perlu ada yang memangsanya. Bisa nangkap ya Bapak Ibu? Jadi kalau keluar terlebih dahulu, jumlah bangsa yang besar itu dikalahkan ya, dikalahkan Tuhan. Orang Israel ini akan berhadapan dengan binatang-binatang buas yang akan semakin bertambah banyak. Nah, kalau saya kemudian perhatikan terjemahan sederhana Indonesia akan lebih membawa kita pada pengertian yang lebih lagi untuk kita memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Tetapi aku tidak akan mengusir mereka semua di dalam 1 tahun. Jadi ada waktu, proses. Amin. Haleluya. Supaya negeri itu tidak terlantar, supaya negeri itu mempersiapkan keadaannya tentu dari penduduknya sebelumnya, agar bangsa Israel mendudukinya sudah siap negeri tersebut. Dan perhatikan yang kedua, dan binatang buas tidak bertambah banyak sehingga membahayakan kalian. Jadi ada satu proses pekerjaan Tuhan yang Allah kerjakan sehingga kita itu perlu menunggu waktu Tuhan. Karena apa? Tuhan mempersiapkan berkat itu secara sempurna bagi kita. Dan ketika itu berkat itu kita nikmati, kita pun sudah siap. Amin. Haleluya. Ada hamba Tuhan yang menggambarkan seperti begini. Binatang buas itu adalah sifat-sifat kita yang tidak baik, kedagingan kita. Allah mengizinkan musuh, Allah mengizinkan masalah, Allah mengizinkan pergumulan hidup supaya setiap kedagingan kita dikalahkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah cara Allah bekerja. Kadang Dia bekerja perlu waktu, perlu proses untuk mempersiapkan berkat yang terbaik, mempersiapkan kita siap untuk menerima berkat itu. Karena kadang-kala ketika kita tidak siap, tidak cukup waktu dewasa dalam pembentukan kita untuk menikmati berkat Tuhan, kita malah jatuh dengan berkat itu.
Makanya firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan apa? Kebaikan. Dia tahu waktu yang terbaik untuk memberkati saya dan saudara. Dalam Yosua 24 ayat 12, di sana dikatakan, Yosua 24 ayat 12, mengutip pembacaan kita tadi, kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu. Aku, dalam huruf besar itu, Allah sendiri melepaskan kekacauan. Ada suatu kondisi yang kacau saat itu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu, bukan dengan kekuatan saya dan saudara. Yang terjadi saat itu, binatang dengan penduduk aslinya yang berperang. Ini adalah salah satu cara Tuhan juga bekerja dalam kehidupan orang percaya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, kita kemudian melihat, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata musuh kita itu dipakai bukan untuk memerangi kita, tetapi untuk memerangi setiap kedagingan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita belajar sabar, belajar introspeksi diri, belajar dari pengalaman yang kita lihat sehari-hari, dan mengerti cara Tuhan bekerja, kita akan selalu tergantung kepada Tuhan. Dan iman kita menjadi iman yang dewasa mengerti. Kalau Tuhan suruh menunggu, kalau Tuhan suruh diam, itu waktunya engkau mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Orang yang tenang supaya dapat berdoa. Amin. Haleluya. Mereka sendiri yang berperang, kita diam saja. Haleluya, puji Tuhan. Bukan kita memakai kekuatan kepintaran kita, bukan apa yang kita miliki, pedang yang seperti katakan firman Tuhan tidak pakai panah. Tetapi cara yang Tuhan pakai saat itu adalah engkau diam saja dan Tuhan berperang untuk engkau. Mari kita mengerti, Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup saya dan saudara, dalam segala sesuatu. Nah, mengapa keadaan kita kemudian jadi pertanyaan, Tuhan belum membaik? Kenapa kita harus menunggu? Jawaban firman Tuhan sudah kita dengarkan tadi, supaya kita siap untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kedagingan tidak menguasai, kedagingan tidak menyusahkan, ketika kedagingan tidak membahayakan, itu karena apa? Setiap musuh itu sudah mengikis hawa nafsu kita, mengikis kedagingan kita. Karena itu sekali lagi salah satu cara Tuhan untuk bekerja. Kadang kita tidak sadari, ya, Tuhan kenapa begini? Kenapa orang itu memusuhi saya? Orang itu jahat kepada saya, terus saya disuruh diam saja. Karena disitulah pembentukan kita untuk naik level lagi. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, ketika kita sudah belajar mengenal cara Tuhan bekerja, memahami cara Tuhan bekerja, kita akan melihat apa lagi
dengan keadaan. Kita akan dapati dalam Perjanjian Baru, dalam kisah Bartimeus. Kisah ini adalah seorang yang buta yang dicatat dalam 3 kitab. Kalau kita perhatikan ada Matius 20, Markus 10, dan Lukas 18. Saya menghantar kita pada Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Perhatikan, Markus ini bicara tentang banyak orang menegurnya. Matius 20 juga bicara tentang banyak orang menegurnya. Ayat 8, Lukas 18 pun demikian, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan tiga kitab ini bicara yang sama. Maka mereka yang berjalan, Lukas 18 ayat 39, di depan menegur dia supaya diam. Ada suatu keadaan yang diperhadapkan kepada orang yang buta ini, yang menegur. Bukankah ketika kita melakukan sesuatu, orang menegur kita tidak enak dalam keadaan kehidupan kita? Amin. Manusiawi. Itu biasa bagi kita yang manusia, punya perasaan. Ada teguran di situ. Kemudian kalau kita perhatikan ayat 40 Lukas 18, saya baca buat kita semua. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Di dalam kitab yang lain, di dalam Matius dan Lukas itu tidak, di dalam Matius itu tidak ada kata menyuruh membawa orang itu kepadanya. Sebelum saya menulis renungan ini, saya mendengarkan beberapa hari yang lalu tentang pelajaran firman ini. Ketika itu hamba Tuhan melihat dan menafsirkan bahwa oleh karena indranya yang tidak bisa melihat, dia punya kepekaan, dia punya naluri untuk mendapatkan Yesus. Jadi dia berjalan sendiri. Itu pun tidak salah. Tetapi waktu itu saya kemudian diberikan hikmat oleh Tuhan. Saya bilang, pasti ada yang menghentar dia. Dan saya mempelajari ini. Ternyata Tuhan menyuruh orang lain membawa dia mendekat kepada Tuhan. Apa artinya di sini, Bapak Ibu? Yang kedua, kita akan belajar mengambil makna dalam firman Tuhan, bahwa ketika kita disuruh untuk belajar berdamai dengan keadaan kita, kondisi yang ada saat itu, kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak mengenakan bagi Bartimeus, dia ditegur oleh orang-orang di sekitar situ untuk diam. Tetapi ternyata orang yang sama yang menegur Bartimeus, yang dipakai Tuhan untuk membawa Bartimeus kepada Tuhan. Kalau kita kemudian melihat dalam Markus 10:49 ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka tidak hanya memanggil dia, ayat kita sudah baca sebelumnya dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 40, Yesus menyuruh membawa. Jadi dia dipanggil, dibawa, dan perhatikan ayat 49, dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil kamu." Tahukah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa merubah
orang lain itu yang dahulunya menyusahkan engkau, yang berbuat jahat kepadamu, justru dia akan memberkati engkau. Bukankah banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan, orang-orang sekitar yang tidak baik, ketika kita tetap mencari Tuhan, ketika hamba Tuhan itu tetap berseru, Tuhan tolong saya, tidak terpengaruh dengan teguran orang-orang di sekitar, tidak terpengaruh dengan musuh-musuhnya, suatu kali kelak mungkin ada jemaat di sini dulu memusuhi gembalamu, tetapi akhirnya jadi jemaat yang menopang pekerjaan Tuhan, dan itu bisa terjadi. Makanya firman Tuhan mengajak saya dan saudara, berdamailah dengan keadaanmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama kita mengenal siapa Tuhan kita, sehingga kita tahu caranya bekerja. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan bisa merubah orang lain. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan punya rencana yang indah bagi saya dan saudara, dan engkau tetap berseru kepada Tuhan, artinya engkau tetap menjaga hubungan baikmu dengan Tuhan. Orang yang mengusik engkau, orang yang berlaku tidak baik kepadamu, orang yang sama akan Tuhan pakai menyuruh orang itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan kemudian terpengaruh, jangan hilang damai sejahtera kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan dikerjakan orang lain. Berdamai dengan keadaan. Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amsal 16 ayat 7, suatu firman Tuhan yang luar biasa kepada saya dan saudara siang hari ini. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, jika engkau punya hubungan baik dengan Tuhan, engkau tahu siapa Tuhanmu, engkau tahu siapa engkau bergantung, engkau tahu kepada siapa engkau berdoa dan berseru, semakin banyak keadaan yang tidak baik, semakin kencang doamu kepada Tuhan. Perhatikan Amsal 16 ayat 7, orang itu pun didamaikan dengan engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mau belajar berdamai dengan keadaan? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan luar biasa. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini untuk Amsal 16 ayat 7, jika engkau menyenangkan hati Tuhan, musuh-musuhmu dijadikannya kawan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kalau kita kemudian lebih dalam lagi memperhatikan Amsal, kita mundur 3 pasal, Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, wajar, biasa. Perhatikan Amsal 13 ayat 22b. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Karena kalau kita kemudian mengingat sebuah kisah dalam Keluaran 3 ayat 21, bagaimana bangsa Israel itu keluar dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir. Bapak Ibu, kalau kita kemudian melihat ayat ini saling menopang atau menjadi sebuah kejadian yang benar-benar terjadi, terbukti ayat ini. Karena apa? Dalam Keluaran 3 ayat 21 sampai 22, di situ dikatakan, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu bawa kekayaan dari bangsa Mesir. Mereka dengan murah hati, dengan sukacita kasih. Jadi diistilahkan dalam Alkitab, Bapak Ibu, kalau kita baca, orang Israel yang dulunya dijajah, diperbudak di bangsa Mesir itu merampas, tanda kutip, ya,
kita dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga Keluaran 12 tergenapi menggenapi. Di sana dikatakan Keluaran 12, kita perhatikan ayat 35-36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Jadi apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan, terjadi, menjadi pengalaman kehidupan oleh bangsa Israel. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan belajar dari Daud di dalam 2 Samuel 16 ayat 5. Ayat 5 kita akan lompat-lompat mengingat waktu. Ini dikisahkan, Bapak Ibu, kita perhatikan, saya singkatkan saja, bahwa Daud dan semua yang setia dengan dia itu melarikan diri dari Yerusalem karena ada pemberontakan Absalom. Nah, ketika dalam perjalanan di situ, ayat 2 Samuel 16 ayat 5, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, dia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Ini adalah keluarga dari Saul. Begitu dia dendam terhadap Raja Daud, karena mereka adalah keluarga dari Saul. Dia mengutuki. Ayat 13 di sana dijelaskan, Daud melanjutkan perjalanan dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus. Yang mengutuki dia itu mengutuki dia terus, bertentangan dengan dia sambil berjalan, dia mengutuki, melempari dengan batu dan menimbulkan debu. Kalau kita melihat cerita ini, pengawal dari Daud itu bilang sama Daud, bagaimana kalau saya bunuh orang itu? Tidak menjadi soal. Tetapi Daud melarang. Apa yang menjadi rahasia di sini? Beberapa kali saya menyampaikan cerita tentang ini dan begitu terkesan, begitu terberkati dengan sifat Daud. Dan saya dapati sifat Daud yang baik juga. Dari sifat-sifat yang lain, dia suka berdamai dengan keadaan. Bagaimana dia tidak memakai apa yang dia miliki itu untuk melawan Simei. Walaupun bukan dengan tangannya sendiri, karena itu sudah ada yang menawarkan. Kalau kita perhatikan, anak Seruya, Bapak Ibu, dia menawarkan untuk membunuh, tetapi dilarang oleh Daud. Malahan dalam ayat 10 dikatakan, kembali ke dalam 2 Samuel 16, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarkan dia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Jadi kalau ada hal, saya pernah bahas tentang hal ini, Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan saya dan saudara, jangan bereaksi yang kemudian itu mengambil damai sejahteramu. Bicara seperti Daud, kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan yang izinkan, amin. Ya. Kemudian ayat 12, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Perhatikan sifat Daud yang luar biasa. Dia punya kemampuan untuk membalas, tetapi dia tidak memakai kemampuan itu. Kadang-kadang dalam kehidupan saya dan saudara, ada yang namanya istilah bilang begini, belum tahu dia siapa saya.
mari kita bilang, saya tahu Tuhan dan tahu cara Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan akan membalas yang baik, membalas hal yang baik dalam kehidupan saya dan saudara. Bila sesuatu yang tidak baik itu terjadi seizin dengan Tuhan. Dan saya percaya tidak ada perkara yang kita akan hadapi dalam hidup ini tanpa izin Tuhan. Sehelai rambut pun Tuhan tahu. Amin. Haleluya. Inilah tipe orang yang dewasa. Daud berdamai dengan keadaan. Dan tahukah Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak lama setelah itu kita lompat 3 pasal dalam 2 Samuel. Dari 16 kita lihat ayat 19, pasal 19, 3 pasal dari 19 ayat 16. Perhatikan juga Simei, juga orang yang dulunya mengutuk Daud, orang Benyamin. Dari Bahurim itu, perhatikan, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Ayat 17, juga ada 1000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia, dan Siba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki, dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan Simei, datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Ayat 18, lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Dia menyongsong raja, melakukan hal yang baik bagi raja. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberang sungai Yordan. Lanjut kita perhatikan 19, dan berkata kepada raja, jangan kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan jangan kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hamba ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Ayat 20, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa, dan lihatlah pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Orang yang menyusahkan engkau, orang yang berlaku tidak baik, orang yang mengutuk, mengata-ngatai engkau, dia yang pertama menyongsong engkau. Artinya apa? Dia yang pertama melakukan hal yang baik itu, menghargai engkau. Amin. Haleluya. Dan Daud mengampuni dia. Jadi kalau ada orang yang melakukan salah, berilah dia kesempatan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. 21. Lalu berbicara Abisai anak Seruya. Perhatikan ya, ini yang selalu bersama dengan Daud. Bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Ada lagi yang manas-manasi kita. Tetapi sekali lagi orang yang berdamai dengan keadaan. Ayat 23, berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Pengampunan yang diberikan Daud kepada Simei, kiranya juga kita belajar dari sifat Daud ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Orang yang jahat dan mengutuki akan menjadi orang yang pertama menyambut dan menghargai kita. Jadi yang ketiga, mengapa kita perlu berdamai dengan keadaan? Karena setiap orang itu punya potensi untuk berubah. Amin. Jadi beri selalu kesempatan bagi dia. Jadi saya simpulkan renungan firman Tuhan, mengapa kita harus belajar untuk berdamai dengan keadaan? Pertama, karena kita sudah mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Sering keadaan itu adalah cara Tuhan meluputkan kita dari bahaya dan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Keadaan membuat kita siap menerima janji-janjinya. Yang kedua, karena orang itu bisa dirubah Tuhan. Musuh jadi teman kita. Musuh menjadi sahabat kita. Yang melawan kita, yang
yang justru memberkati kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan bisa merubah orang itu justru menjadi penolong bagi saya dan saudara. Yang ketiga, karena setiap orang punya potensi untuk berubah. Sejahat apapun orang bisa berubah menjadi baik, untuk kita berdamailah dengan keadaan dan memberi orang lain itu kesempatan untuk menjadi baik. Kita sudah menikmati kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Dan ketika Daud dikatakan oleh Nabi Nathan, engkau sudah berdosa, tetapi engkau tidak akan mati. Perkataan yang sama yang dikerjakan atau keluar dari mulut dari Daud, Simei, engkau tidak akan mati. Bahkan dia bersumpah. Kasih karunia Tuhan luar biasa bagi saya dan saudara. Mari kita berdamai dengan keadaan. Amin. Ada hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan. Ada hal yang tidak baik yang sekitar kita kerjakan bagi kita. Berdamailah dengan keadaan, karena kita sudah belajar firman Tuhan, sifat Tuhan, karakter Tuhan, cara Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu bagi saya dan saudara. Dalam keadaan segala sesuatu itu bicara segala keadaan. Dia datangkan kebaikan bagi kita. Pun dia datangkan kebaikan bagi kita, merubah orang lain menjadi penolong bagi saya dan saudara. Dan sifat-sifat manusia juga ada sifat baiknya. Dia pasti berubah dalam suatu saat. Untuk itu kita doakan supaya dia cepat berubah. Amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak akan panjang lebarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdiri semua di musik dan singers. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan saya akan kembalikan kepada